Tommy Art 56 keren sekali. Nah. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih pada kalian, yaitu cara edit jerak-jeruk di aplikasi Motion. Nah oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah jika kalian sudah klik tombol subscribe dan loncengnya bisa kalian aktifkan, langsung saja kita masuk ke aplikasi Motion-nya. Nah untuk tampilan Motion-nya pertama seperti ini, langsung saja kalian klik ikon plus di bawah. Kemudian untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, langsung kalian bisa klik buat proyek nih. Nah di bagian sini langsung kalian klik ikon tambah di samping ini, kemudian kalian bisa pilih gambar dan video. Kalian bisa masukkan untuk mentahan videonya ini, nah seperti ini kalian bisa tambahkan. Nah untuk mentahan videonya ini gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Oke, di sini masih bentuk video kita seperti biasa. Klik titik 3 pada kanan atas, kemudian ekstrak audionya. Dan untuk mentahan yang di bawah untuk videonya kalian bisa hapus seperti ini. Nah, oke seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini kita langsung untuk menandai untuk detik bitnya. Dan untuk detik bit kalian bisa cek sendiri di deskripsi juga ya. Kalian bisa sesuaikan. Dan cara penandaannya kalian bisa klik ikon plus yang di samping sini. Nah, seperti ini agar ada tanda merahnya seperti ini. Nah oke, di sini untuk menandai detik bitnya gue skip dulu ya, karena ini agak lamaan. Kalian bisa cek sendiri di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan saja. Nah oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya nih sampai detik yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Kalian bisa klik ikon plus, kalian bisa pilih gambar dan video. Kalian bisa tambahkan foto untuk yang mau kalian edit nih. Di foto pertama kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 0528 ini. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa klik move dan transform nih. Di bagian sini klik yang nomor 3. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci keyframe di setiap detik bitnya dulu seperti ini. Nah kemudian jika sudah seperti ini kalian bisa kembali ke awal. Nah di bagian sini kalian bisa biarkan. Masuk ke bit selanjutnya seperti ini. Nah untuk di bit yang sini kalian bisa ubah menjadi perkecil ya, bisa menjadi 350 gitu. Nah oke, 350. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bit selanjutnya, bentar, di bit selanjutnya kalian bisa buat menjadi 450. Nah kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa buat menjadi 550 ya. Nah kemudian di bagian sini, kemudian untuk di bit selanjutnya bentar, di bit selanjutnya kalian bisa buat menjadi 650. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa turunkan menjadi 550 lagi. Nah kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa turunkan lagi menjadi 450. Nah kemudian untuk di bit selanjutnya kalian bisa buat menjadi 550 lagi. Nah kemudian untuk di bit selanjutnya ini kalian bisa turunkan menjadi 350 lagi. Nah oke seperti ini. Nah oke, sudah seperti ini ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva. Nah kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas yang seperti ini. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian yang sini nih. Nah di bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya itu ke atas seperti ini. Nah kemudian kalian bisa salin kurva ya. Bentar, gue paskan dulu. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa salin kurva. Kemudian di bagian sini kalian klik ikon panah ke samping, kemudian kalian bisa tempel kurva. Nah oke, kalian bisa tempel seperti ini jika sudah. Nah seperti ini untuk hasilnya. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Kalian bisa masuk ke klik efek, tambahkan efek, masuk ke bagian yang move dan transform nih.
Kemudian tambahkan efek namanya obang-ambing atau oscillate, kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk sudut kalian bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa buat menjadi 0,65 ya. Bagian sudut 1 kalian bisa ubah menjadi negatif 5. Negatif 5,0 seperti ini. Nah, untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 5 ya. Oke, 5,0 seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, kemudian kalian bisa tambahkan efek namanya ubin atau tiles. Nah, klik pengaturan standar. Untuk di bagian ubin kalian bisa aktifkan untuk mirrornya dulu. Masuk ke bagian yang offset nih. Nah, di bagian offset kalian bisa tambahkan kunci keyframe di awal. Kemudian kalian bisa ke akhir. Bentar. Nah, kalian bisa ke akhir foto seperti ini. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat sekitar 10.000 ya. Kalian bisa buat menjadi 10.000. Nah, oke, sekitar 10.000 seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi, kemudian tambahkan efek ya. Nah, kemudian masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang namanya yang linear streak ya, yang ini. Kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian yang linear streak, kalian bisa kembali ke awal dulu, tambahkan kunci keyframe di awal, kalian bisa buat menjadi sekitar 0,12. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik ikon panah ke samping. Nah, otomatis akan ke bit selanjutnya. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian tengah-tengah sini kalian bisa tambahkan kurva. Kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini ya. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali lagi. Kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek ya. Ya, bentar, jangan tambahkan efek. Di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang border dan bayangan ini. Kemudian untuk stroke-nya kalian bisa aktifkan, kemudian untuk warnanya kalian bisa pilih yang putih. Kemudian untuk di bagian ketebalan kalian bisa ubah menjadi 16,0 ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan hasilnya itu seperti ini. Nah, oke, untuk hasil sementara akan seperti itu untuk di bagian foto yang awalnya ya. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan foto yang beda gaya lagi ya. Nah, di sini gua pakai foto yang ini aja. Kemudian di bagian foto yang sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 8:11 ya, yang ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa bagi playhead untuk di bagian tanda bit pertama saja seperti ini ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang potongan awal, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang tambahkan efek namanya obang-ambing ya, yang tadi. Nah, untuk di bagian obang-ambing, untuk sudutnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe dulu. Kalian bisa buat menjadi sekitar 180. Nah, oke, 180, tekan tandanya taruh di bagian awal ya, seperti ini. Kemudian tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 10. Nah, oke, 10,0 seperti ini. Kemudian tekan tandanya taruh di bagian kanan. Kalian bisa masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa buat menjadi 6,0 ya. Oke, bentar.
Nah, 6,0 seperti ini. Untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa tekan turunkan dulu menjadi 0, tekanannya taruh di bagian yang kanan, kemudian tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa naikkan menjadi 200 ya. Nah, 200 seperti ini. Kemudian tekan tanda bentar. Nah, 200. Kemudian tekan tandanya taruh di bagian yang kiri. Kemudian kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles lagi. Nah, klik pengaturan standar. Nah, di bagian ubin yang ini kemudian kalian bisa aktifkan untuk mirrornya. Kalian bisa klik kembali, tambahkan efek lagi. Tambahkan efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp lagi. Kemudian tambahkan efek yang namanya turbulent displace ya. Nah, untuk di bagian turbulent, untuk di bagian offset yang bagian yang X, kalian bisa naikkan menjadi 6. Nah, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian yang kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa buat menjadi 0,70. Nah, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian oktav, turunkan menjadi 1. Klik kembali, klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Kalian bisa klik pengaturan standar. Untuk buram geraknya kalian bisa biarkan saja, klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek namanya paparan gamma. Nah, di bagian paparan gamma untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian kanan, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa buat menjadi 1,40. Nah, oke, seperti ini. Tekan tandanya taruh di bagian kiri, kemudian kalian bisa ke tengah-tengahnya, tambahkan kurva, pilih nomor 3, kurvanya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah jadi untuk di awalnya seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang potongan foto yang kedua ini. Di bagian sini kalian bisa gandakan 2 kali ya. Nah, kalian bisa gandakan 1 layar, kemudian kalian bisa gandakan lagi nih. Nah, oke, seperti ini. Nah, kalian bisa masuk ke bagian foto yang paling atas ini, kemudian kalian bisa klik move dan transform, pilih yang nomor 3, kalian bisa kecilkan menjadi 200. Ini kalian bisa biarkan. Di bagian sini tambahkan kurva ya, kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, di bagian sini kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa salin kurva. Klik ikon panah ke samping, kemudian kalian bisa tempel kurva ya. Nah, kurvanya itu seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali lagi. Nah, nanti akan seperti ini ya untuk sementaranya. Nah, kemudian di bagian potongan foto yang tengah ya, masuk ke potongan yang tengah, kalian bisa ingat, kalian bisa klik efek, kemudian kalian bisa tambahkan efek.
Nah, kemudian kalian bisa masuk ke yang 3D ya. Tambahkan efek yang namanya balik layar nih. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian layar untuk sudutnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di setiap detik pitnya dulu. Nah, untuk di detik yang sini untuk sudutnya kalian bisa buat menjadi 12 ya. 12,0. 12,0 seperti ini. Untuk di detik pitch selanjutnya kalian bisa buat menjadi negatif 12. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini jangan lupa kalian kasih kurvanya itu seperti tadi. Klik titik 3 kalian bisa tempel saja efeknya, tempel kurva ya. Otomatis akan sama seperti yang tadi ya. Nah, seperti ini. Klik kembali lagi, kemudian kalian bisa kebalik layar sudah ya. Seperti ini. Kalian bisa klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian gambar dan tepi, tambahkan efek yang namanya tepi listrik nih. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian tepi listrik, untuk di bagian thickness, nah masuk ke bagian thickness, kalian bisa buat menjadi 855 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian detail kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, untuk di bagian warna itu terserah kalian ya. Di bagian sini gua pakai ya yang ini aja ya. Nah, terserah ya, untuk warnanya terserah kalian ya. Nah, kalian bisa di bagian sini kalian bisa sesuaikan, kalian bisa klik kembali nih. Kemudian kalian bisa salin efek ya, di bagian sini salin efek. Kemudian klik kembali, kalian bisa tempel efeknya tadi di bagian foto yang paling atas. Ingat foto yang paling atas ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian hasilnya kanan tadi seperti ini ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa potong fotonya untuk di bagian yang dua layar tadi. Nah, di bagian sini kalian bisa tekan gambar mata dulu, kemudian kalian bisa klik yang gambar pangkas yang di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa pangkas lagi. Bentar, maaf tadi salah ya. Nah, kalian bisa paskan dulu untuk di titik bitnya seperti ini. Tekan gambar mata, kemudian kalian bisa pangkas. Nah, kemudian di bit selanjutnya tekan gambar mata lagi, kalian bisa pangkas. Nah, nanti otomatis akan seperti ini ya. Nah, kemudian kalian bisa gabungkan ya untuk di bagian sini. Nah, gabungkan biar menjadi grup ya. Kalian bisa klik di yang paling kiri di atas. Nah, nanti akan otomatis menjadi grup seperti itu. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa juga ya seperti tadi, kalian bisa buat grup. Nah, di bagian sini kalian bisa buat grup juga. Nah, nanti akan seperti ini ya. Nah, oke, kalian bisa klik yang grup 1, klik efek, kemudian tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek namanya ombang-ambing atau oscillate. Klik pengaturan standar. Untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya kalian bisa buat menjadi 90 derajat. Nah, oke, seperti ini. Untuk di bagian frekuensi kalian bisa buat menjadi 1,0. Nah, seperti ini. Oke, bentar. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa turunkan menjadi 0 dulu. Tekan tanda taruh di bagian yang kanan, kemudian tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa buat menjadi 200-an gitu. 200,0. Oke, tekan tanda taruh di bagian kiri nih. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kurva. Pilih nomor 3, atur kurvanya itu agak ke atas seperti ini. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi. Kalian bisa masuk ke bagian yang klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek namanya paparan gamma. Klik pengaturan standar, kalian bisa masuk ke bagian paparan gamanya. Untuk exposure tambahkan kunci keyframe. Tekan tandanya taruh di bagian kanan, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa buat menjadi 1,40. Nah, oke, tekan tandanya taruh di bagian kiri, kemudian di tengah-tengahnya kalian bisa klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya biar seperti ini aja. Klik kembali lagi, nah nanti akan seperti ini. Klik efek, kemudian kalian bisa bentar. Di bagian sini kalian bisa salin semua efek dulu ya. Nah, kalian bisa salin efek. Nah, kalian bisa tempel efeknya ini di setiap grup ya, seperti ini. Tempel saja. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini untuk sementara.
Nah seperti itu. Nah kan bisa masuk ke bagian foto yang bawah untuk yang kita jadikan background ya. Kan bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang namanya, bentar ya, yang Gaussian blur. Nah ini klik pengaturan standar. Nah untuk di Gaussian blurnya kan bisa agak turunkan aja kalau agak keburuman. Nah seperti ini. Nah 105 aja ya seperti ini. Nah nanti hasilnya akan seperti ini guys. Nah akan seperti itu ya nanti. Kemudian kalian bisa lakukan itu berulang di bagian yang sini-sini ya. Caranya itu sama itu ya, sama yang seperti ini. Oke di sini gua skip dulu. A few moments later. Oke, di sini gue sudah selesai untuk ngeditnya sampai yang terakhir ya. Caranya itu sama seperti yang pertama tadi yang ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan seperti ini ya. Jika kan sudah seperti ini untuk proses editingnya itu sudah selesai. Langsung saja kalian bisa klik titik yang pojok kanan atas ya. Kemudian kalian bisa pilih yang ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.